Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subbreaker ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 401 sampai bab 410. Dennis berbicara sambil tersenyum. Besok acaranya jam berapa? Aku mungkin akan mampir. Pasti menyenangkan jika ada alkohol untuk berkeliling. Jack berkata setelah dia menginstalnya. Upacara pembukaannya jam 12 siang. Tapi semua orang mungkin akan datang lebih awal. Datanglah sekitar jam 11. Dennis menyesap kopi di hadapannya. Aku ingat Raja Perang itu. Magnus Sutherland. Dia mungkin bawahan Ethan. Jack mengangguk. Keduanya berbicara sebentar sebelum pergi. Mereka baru saja keluar dari kedai kopi ketika Tanya membuat panggilan tak terduga. Ada apa? Nona tanya. Jack bertanya segera setelah dia mengangkat telepon. Apakah kamu bebas sekarang? Ini baru jam 1 siang. Jangan bilang kamu sudah pulang kerja. Ivene dan aku akan pergi berbelanja. Tapi kami tidak ingin membawa seluruh pengawal. Jadi, nada bicara Tanya menunjukkan bahwa dia terbuka untuk berdiskusi. Tidak masalah. Jack terkekeh dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia adalah pengawal keluarga Drakes. Namun Tanya menggunakan nada sopan seperti itu untuk berbicara dengannya. Sangat mungkin bahwa tidak ada yang akan percaya ini jika dia memberitahu orang lain. Tak lama kemudian, Jack tiba di depan gerbang kediaman Drakes. Masuk ke mobil. Aku akan menyetir kali ini. Di pintu masuk, Tanya dan Ivene sudah berada di dalam mobil, menunggu Jack. Jack meluncur ke kursi belakang. Mobil dengan cepat melesat ke arah pusat dunia premium di pusat kota. Setelah mereka turun dari mobil, Jack dan dua lainnya dengan cepat menarik perhatian banyak pembeli di mall. Beberapa orang memandang Jack dengan kekaguman murni. Bagaimanapun, dia berjalan dengan dua keindahan mutlak. Kaki mereka yang panjang dan seksi sudah cukup untuk menyaingi wanita cantik lainnya dalam hitungan detik. Lebih penting lagi, antara dua wanita cantik, yang satu menggemaskan, dan yang lainnya, anggun sambil membawa bantalan seorang ratu. Mereka memancarkan aura yang tidak dapat didekati oleh orang normal. Siapa pria itu? Jangan bilang kalau kedua wanita itu miliknya. Cek, tes, betapa beruntungnya dia. Mungkin, lihat, dia berjalan di tengah, dengan dua gadis di sebelahnya. Dan kedua wanita itu mengenakan barang-barang mewah. Dia mungkin ayah gula mereka. Tidak mungkin, pria itu mengenakan pakaian biasa seperti itu. Anda tidak pernah tahu. Saat ini, beberapa orang kaya suka tidak menonjolkan diri. Tetapi mereka benar-benar sibuk. Saya tahu jenderal ini dianugerahi puluhan miliar dolar oleh pemerintah setelah dia pensiun. Low profil secara teratur dia bahkan makan akar sayuran. Beberapa pria tidak bisa tidak berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka melihat ini. Sudut mulut Ivene berkedut saat mendengar ini. Dia menembak para pria itu dengan tajam. Apa yang baru saja kamu katakan? Bicaralah lebih banyak omongan kosong dan aku akan mencungkil semua matamu. Kalian masih buta seperti kelelawar. Tanya, yang berdiri di samping. Tidak tahu harus tertawa atau menangis. Serius, apa yang Jack pikirkan? Dia hanya seorang pengawal. Namun dia berjalan berdampingan dengan mereka. Dia bahkan berjalan di antara mereka. Tidak heran semua orang salah paham. Dia sekarang sangat curiga bahwa Jack tidak melakukannya dengan sengaja. Setelah Ivene selesai berteriak, dia memutar kepalanya dan memutar matanya ke arah Jack. Kenapa kamu berjalan di antara kami? Bocah, kamu berjalan di belakang kami. Tidakkah kamu tahu itu? Jack menyuguhkan senyum canggung. Aku hanya takut melihat pantatmu jika aku berjalan di belakangmu. Lagi pula, rokmu sedikit pendek hari ini. Aku tidak cocok berjalan di belakang. Wajah Ivene tiba-tiba memerah. Dia sangat marah sehingga dia mengungkapkan giginya. Dia memiliki dorongan yang tidak dapat dijelaskan untuk menerjang ke depan dan membatasi Beastars itu sampai mati. Ada apa? Bukankah kau yang menyuruhku meneleponnya dan menyuruhnya menemani kita berbelanja, Ivene? Apa kau mengecewakannya sekarang? Tanya mencibir dari samping. Apa yang kamu takutkan? Kamu tidak perlu takut jika kamu tidak melakukan kesalahan. Setelah dia mengatakan itu, dia menyelipkan salah satu tangannya ke lengan Jack. Kami tidak takut disalahpahami, katanya. Namun, jika istri seseorang melihat ini, bagaimana dia akan menjelaskan semua ini padanya?
Mata Ivene bersinar ketika dia mendengarnya. Dia merasa malu. Tapi dia tetap memegang lengan Jack yang lain. Itu benar. Ayo berbelanja, Jack. Apa yang akan kamu lakukan jika kita bertemu dengan seseorang yang kamu kenal? Dan orang itu memberitahu istrimu tentang hal ini. Jangan. Aku salah. Oke, tolong. Nona muda. Maafkan aku. Aku akan berjalan di belakangmu. Atau di sisimu. Bagaimana kalau begitu? Jack dengan cepat mengakui kekalahannya. Dia tidak pernah bisa membayangkan hari ketika dua wanita cantik akan beringsut ke kiri dan kanannya. Selain itu, Fiona senang berbelanja. Jika dia bertemu dengannya, dia tidak akan pernah bisa membersihkan dirinya dari dosa-dosanya bahkan jika dia mandi di air suci. Namun Tanya dan Ivene semakin bersemangat saat melihat ketakutan Jack. Mereka tidak hanya menolak untuk melepaskan Jack, tetapi mereka juga mengencangkan cengkeramannya dan terus berjalan ke depan. Sekarang kamu takut. Sudah terlambat. Meskipun Ivene merasa sedikit malu, dia berbicara dengan ketegasannya yang biasa untuk menempatkan Jack di tempatnya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa suara laki-laki akan segera terdengar dari belakang. Ya ampun, aku tidak pernah mengira kamu akan terlibat dengan pengawal. Ketiganya berhenti di jalur mereka ketika mereka mendengar suara misterius ini. Tanya dan Ivene segera melepaskan tangan Jack. Jack melemparkan pandangan dari balik bahunya. Senyum pahit tersungging di bibirnya. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata dia adalah orang yang terbang secepat kilat setelah ditakuti olehku tempo hari. Pria di hadapannya bukanlah orang asing. Itu adalah pria berbaju bunga dari beberapa hari yang lalu. Tuan muda Flynn dari keluarga Bain. Kebetulan sekali. Tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Flynn tersenyum dingin. Dia menatap Tanya. Dan senyumnya berubah menjadi serigala. Sayangku. Sepertinya kamu semakin cantik meskipun baru beberapa hari berlalu sejak terakhir kali aku melihatmu, katanya. Gaun itu cocok untukmu. Itu terkesan lebih muda. Dan lebih memikat. Setelah dia mengatakan itu, dia mengalihkan perhatiannya ke Ivene. Kau benar-benar bestart yang beruntung, katanya pada Jack. Kamu hanya seorang pengawal. Tetapi kamu dapat menemukan dua wanita cantik seperti itu untuk menemanimu. Cek-cek. Aku iri. Siapa ini? Tanya. Dia punya banyak pengawal. Tapi aku belum pernah melihatnya. Ivene memperhatikan bahwa ada lebih dari 20 pengawal di belakang pria itu. Denyut nadinya mulai meningkat ketakutan. Bagaimanapun, mereka hanya membawa Jack keluar. Mereka tidak tahu apakah Jack mampu mengalahkan semua pria itu jika mereka bertarung. Aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Kurasa dia seorang bangsawan dari Lone City. Jangan pedulikan dia. Dia memandang rendah semua orang hanya karena dia punya uang. Dia mungkin akan takut habis-habisan begitu dia tahu siapa kita. Tanya tergelak. Jelas tidak peduli dengan Flynn. Oke, Ivene menganggukkan kepalanya. Memang benar bahwa Drake adalah keluarga paling berpengaruh di Eastfield. Bahkan 4 keluarga paling kuat di sini bukanlah pesaing melawan Drake dan tidak berani menyakiti mereka. Apa yang harus dia takutkan? Kecuali dia berasal dari keluarga paling kuat di Lone City. Lagi pula, Lone City beberapa kali lebih besar dari Eastfield. Dan tentu saja, mereka memiliki kekuatan lebih banyak. Para bangsawan di sana lebih kuat dari para bangsawan Eastfield. Di sana, mereka juga memiliki kekuatan yang menakutkan. Hanya kekuatan itulah yang mampu menakuti para Drakes. TSK. Berhenti berbohong padaku. Kamu hanya mampu membeli satu pengawalan. Kamu pikir kamu bisa menakutiku? Flynn terkekeh. Keluarga saya adalah keluarga bangsawan kelas 2 dari Lone City, katanya. Bagaimana lokasinya? Takut sekarang? Bukan, tidak mungkin. Seorang bangsawan kelas 2. Aku sangat takut. Tanya mengenakan topeng ketakutan saat mendengarnya. Ya Tuhan. Aristokrat kelas 2. Kita ditakdirkan. Ivene juga bermain bersamanya. Bagus kalau kamu takut. Flynn berpikir bahwa mereka benar-benar takut dan tertawa bahak. Karena kamu sangat takut. Jadilah wanitaku. Apa maksudnya menjadi pengawal? Jika kamu bersamaku, aku jamin mulai sekarang bahkan jika kamu berjalan menyamping, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Jack geli ketika mendengarnya. Jangan bilang kamu berasal dari keluarga kepiting. Kamu suka berjalan menyamping saat berada di luar. Benar, tuan muda kepiting. Ayahnya pasti ayah kepiting. Dan ada kakek kepiting. Tanya tertawa senang saat mendengarkan. Betapa beraninya kamu berbicara seperti itu tentang Banes. Sudut mulut Flynn berkedut. Dia sangat marah sehingga seluruh wajahnya menjadi pucat. Tidak ada yang berani berbicara tentang Banes seperti itu di kota Lone. Selanjutnya,
Isfield tidak menyerang Lone City. Itulah mengapa dia benar-benar tidak perlu takut. Selain dari beberapa keluarga bangsawan kelas 1 dan Drakes. Dia hanya memutuskan untuk memotong langsung ke inti dan pergelangan tangan. Kalahkan pria itu sampai mati. Bawa pergi para wanita itu. Aku akan merasakan dua keindahan hari ini. Beraninya kau meremehkan Banes. Aku akan mencatat arti sebenarnya dari penyesalan hari ini. Dengar. Menyinggung tuan muda kita sama saja dengan menggali kuburanmu sendiri. Mengerti. Mereka tahu bahwa tuan muda kita berasal dari keluarga bangsawan kelas 2. Namun mereka masih berani memprovokasi dia. Kamu punya nyali. Para pengawal mulai berjalan mendekat. Senyum jahat di wajah mereka. Ini baru. Sepertinya kamu menembakkan sampah yang kamu gunakan terakhir kali. Apakah kamu menyewa lebih banyak petarung profesional dari Lone City? Jack tidak mengenali pengawal di depannya. Dia tersenyum hangat saat dia berbicara. Hah, ingatanmu tidak terlalu buruk. Bastard. Kamu benar-benar ingat bahwa ini bukan pengawal dari sebelumnya. Flynn tertawa dan berkata, kamu cukup terampil. Jika kamu berlutut dan memohon dan menjadi sukarelawan untuk membantu Banes mulai sekarang, aku akan mempertimbangkan apakah aku harus menyelamatkan hidupmu. Jack tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengarnya. Dari apa yang saya lihat, Anda pria yang cukup tampan. Dan Anda menonjol dari keramaian, katanya. Mengapa Anda tidak mempertimbangkan untuk membantu saya menyemir sepatu saya? Kamu bajingan yang tidak tahu terima kasih. Tangkap dia. Flynn menggeram dengan kejam sambil memerintah tangannya. Dia adalah seseorang yang mengenali dan menghargai bakat orang. Namun orang lain menolak untuk menerima tawarannya. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia duga sebelumnya. Pengawal ini tampaknya lebih baik daripada yang aku hadapi terakhir kali. Tapi mereka masih sampah di mataku. Bibir Jack melengkung membentuk senyum masam. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan tiba-tiba bergerak lebih dulu. Orang-orang yang menggerakkan lebih dulu semuanya menerima pukulan di wajah mereka sebelum mereka bisa merespons. Mereka mundur terbang, melahap darah dengan gigi di depan mereka, patah. Ah, salah satu pria, yang tampak 30 aneh, memiliki tinju yang sangat cepat, dan tekniknya sangat bagus. Jack mengamatinya. Keterampilan pertarungan pria ini mungkin sedikit lebih baik daripada beberapa asisten komandan di ketentaraan. Namun, dia bukan ancaman bagi mata Jack. Dia bertabrakan dan meninju ke depan, bertemu dengan orang lain. Dalam sekejap, tinju kedua pria itu menyala. Orang lain terbang mundur tanpa cara untuk membalas. Apa? Pria itu menarik napas dengan tajam. Kejutan ekstrim membanjiri pembuluh darahnya. Dia mungkin salah satu yang terkuat di antara kelompok pengawal ini. Dia tidak pernah membayangkan Jack begitu kuat, menjadi jauh lebih cepat darinya, sehingga dia akan dikirim terbang dengan satu kepalan tangan. Tampaknya olah dia berhadapan dengan batu besar. Tidak butuh 1 menit penuh untuk semua 20 pengawalan yang diletakkan di lantai. Beberapa dari mereka merasa tangan mereka patah. Salah satu dari mereka memeluk tangan dengan yang lain, menangis kesakitan. Beberapa lainnya telah kehilangan beberapa gigi mereka, dan darah mengalir dari lubang hidung mereka. Tuan Muda Bein, kan? Sudah waktunya bagimu untuk bersinar. Kemarilah. Sekarang giliranmu. Sekarang setelah mereka semua dikalahkan, bukankah seharusnya kamu maju sebagai tuan muda mereka? Jack tersenyum dan menunjuk ke arah pria lain. Tuan Muda Bein menelan ludah dan menatap para pengawal di lantai. Keringat dingin bercucuran di tengkuknya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara dengan sedikit terbuka. Saya hanya bercanda. Hari itu, saya melihat bahwa Anda memiliki keterampilan bertarung yang hebat. Jadi saya dengan sengaja mengumpulkan beberapa petarung hari ini dan membawa mereka ke dunia luar. Berharap bertemu Anda dan membuat mereka melawanmu. Kamu telah membuka wawasanku. Bukankah kamu baru saja memanggilku bajingan yang tidak tahu berterima kasih? Jack terkekeh dan bertanya. Tidak mungkin. Saya sudah mengatakan bahwa saya bercanda. Saya sendiri bukan prajurit. Jadi tidak. Terima kasih. Flynn mengusap dahinya. Lapisan keringat dingin keluar. Dia berbalik. Bersiap untuk pergi. Kamu akan pergi. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat membunuhmu dalam 3 detik? Meskipun kamu berada 5 meter dariku. Kata Jack dengan dingin. Flynn hanya mengambil 1 langkah sebelum dia berhenti. Membeku. Dia tidak menaruh sedikit pun kemunduran terhadap klaim Jack. Mungkin butuh 2 detik bagi pria itu untuk mengejarnya. Dan 1 detik lagi untuk kematiannya. 3 sudah cukup. Dia menjulurkan kepalanya ke belakang. Saya seorang Bein. Dari keluarga bangsawan kelas 2, katanya. Kami memiliki banyak pejuang di keluarga kami yang belum menunjukkan wajah mereka.
Anda sebaiknya menyarankan. Anda mungkin tidak akan dapat melarikan diri jika Anda membunuh saya. Saya tidak takut mati. Selain itu, saya percaya bahwa setiap masalah dapat diselesaikan begitu kita sampai di sana. Jack tertawa. Satu kalimat itu membuat rasa dingin membekukan tulang punggung pria itu. Orang kaya seperti dia hanya takut bertemu dengan seseorang yang tidak takut mati. Dia kuat. Tetapi seperti kata pepatah, seorang pengemis tidak akan pernah bangkrut. Jika seseorang seperti itu membunuhmu, kamu akan menjadi satu-satunya pecundang di sekitar bahkan jika dia akhirnya bunuh diri. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2. Dia memiliki masa depan yang cerah dan indah di hadapannya. Kemari dan lawan aku. Bagaimana? Jack mengayunkan tangannya lagi. Aku akan mengampunimu jika kamu menerima satu pukulan dariku. Tekanan darah Flynn melonjak. Dia adalah seorang pemuda manja yang lahir dengan sendok perak di mulut. Bagaimana dia bisa tahu cara bertarung? Jika dia menerima satu pukulan, dia akan menjadi lumpuh bahkan jika dia tidak segera mati. Bolehkah kita melakukannya dengan cara lain? Aku salah. Wajah Flynn berkerut putus asa. Dia dengan cepat memperhatikan pusat perbelanjaan di depannya. Oh, benar. Anda sedang berbelanja. Bukan, Nona-nona. Dia berkata, bagaimana dengan ini? Saya akan membayar semua yang Anda beli hari ini. Pilih saja apapun yang Anda suka dari mal ini. Bagaimana dengan itu? Ya ampun. Kamu yang bayar. Kenapa tidak? Bagaimana cara memberitahukan tentang ini? Nona-nona. Jack tersenyum dan menatap Tanya dan Ivene. Bagaimanapun, pria lain adalah tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2. Jack tidak ingin membesarkan masalah ini hanya karena dia tidak ingin terlalu merepotkan dirinya sendiri. Ada kemungkinan bahwa tuan dari keluarga Bain akan datang mencari pertarungan jika dia memukuli Bain muda hari ini. Tentu saja, bukan karena Jack tidak mampu menghadapi Banes, tapi dia tidak suka menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dia hanya ingin menjalani kehidupan yang damai dan nyaman di Eastfield. Tentu saja, tidak apa-apa. Senang sekali ada seseorang yang membayar kita. Saya ingin membeli beberapa tas bermerek. Tanya langsung menjawab sambil nyengir. Aku juga berpikir untuk membeli baju baru untuk diriku sendiri. Ivene tidak sedikit pun merasa malu juga. Suruh pengawalmu yang tidak berguna menunggu di luar mal. Jack tersenyum dan mengajak Ivene dan Tanya masuk. Serius. Kalian semua, kalian bahkan tidak bisa menghajar satu orang. Sampah. Flynn sangat marah. Setelah dia periklanan, dia diam-diam berbicara dengan salah satu pengawal, yang di depannya baru saja patah. Aku akan pergi ke mal bersama mereka. Cepat pergi dan beritahu sepupuku untuk membawa anak buahnya, yang bagus. Keparat itu, kita akan mengepelnya dengan sangat baik begitu mereka keluar. Ya pak, pria itu menganggukkan kepalanya. Tapi dia belum pergi. Hanya setelah Flynn mengikuti Jack dan gadis-gadis ke mal, dia diam-diam mengemudi kembali ke kediaman Clark sendirian. Setelah beberapa saat, dia datang ke hadapan Ken Clark. Tuan muda Clark, anak buah tuan muda kita telah memukul lagi. Rupanya tuan muda bertemu dengan orang yang sama yang telah memukuli pengawalnya tempo hari. Kelompok kami juga tidak bisa mengalahkannya. Sekarang tuan muda itu, pengawal itu dengan cepat menjelaskan kejadian kepada Ken. Pengawal wanita tempo hari, mungkinkah dia terampil untuk mengalahkan lebih dari 20 dari kalian dan tidak berkeringat sesudahnya? Ekspresi Ken menjadi gelap. Setelah dia berasumsi, dia dengan cepat memanggil dan ke sisinya. Dia juga memanggil lebih banyak dari kegelapan selain dan. Mereka semua melaju menuju pusat dunia-dunia. Ini terlihat cukup bagus. Aku akan sampai. Oh, tas ini agak mahal. Bukan. $50.000. Tidak masalah. Manusia kepiting di sana bilang dia akan membeli. Dan dia benar-benar kenyang. Gelang ini juga cantik. Heh. Ayo ambil yang ini. Di pusat dunia. Tanya dan Ivene tidak mengeluarkan biaya apapun. Mereka hampir tidak berbelanja selama setengah jam. Namun mereka telah membeli barang dengan total lebih dari beberapa juta dolar. Flynn, yang menemani mereka, tidak bisa berbuat apa-apa selain tersenyum. Tidak berani mengucapkan kata pun protes. Silakan, maju. Aku akan membuatmu membayar 10 kali lebih banyak setelah kita keluar dari sini. Terutama kalian berdua. Aku akan menyiksa kalian setidaknya selama sebulan. Flynn berpikir keras pada dirinya sendiri. Mengertakkan gigi. Keluarga Bain memiliki beberapa petarung yang terampil. 2 dari mereka, khususnya, sedikit lebih kuat dari petarung terkuat Clark, dan. Namun, Flynn tidak membawa mereka karena dia tidak mengira akan diganggu seperti ini di Eastfield. Tetap saja,
Dia percaya bahwa pria yang akan dibawa sepupunya sudah cukup untuk melenyapkan pengawal berdarah itu. Mereka berbelanja sekitar setengah jam lagi. Tanya dan Ivene telah mengumpulkan barang-barang yang bernilai sekitar 20 juta dolar. Itu membuat hati Flynn sakit tak terkendali. Dia mengira kedua wanita itu tidak bisa menghabiskan uang sebanyak itu saat berbelanja. Lagi pula, mereka tidak bisa membawa barang sebanyak itu. Siapa tahu mereka akan membeli jam tangan mewah, anting-anting, parfum, dan berbagai pernak-pernik lainnya. Jangankan bahwa mereka mahal, kecil dan mudah dibawa juga. Pucatnya telah berubah menjadi warna yang mematikan pada saat mereka selesai. Wow, enaknya menghabiskan uang. Tanya merentangkan tangan di atas kepalanya. Sosoknya hampir membuat hidung Flynn berdarah. Baiklah, sudah lama sekali aku tidak membeli barang sebanyak ini. Perasaan yang luar biasa. Ivene kemudian menekan tangannya juga. Sosoknya bahkan lebih feminim. Dan itu hampir membuat Flynn pingsan karena kegembiraan. Tidak peduli seberapa hebatnya mereka. Mereka telah menghabiskan 20 juta dolar. Meskipun Flynn tidak kekurangan uang, uangnya tidak tumbuh di pohon. Jumlah itu membuat hati dan dompetnya sakit. 20 juta dolar tidak akan berarti apa-apa jika kedua wanita cantik ini adalah pacarnya. Bukan hanya mereka bukan wanitanya, tetapi ada juga kemungkinan bahwa pengawal itu pernah tidur dengan mereka sebelumnya. Dia merasa tidak puas dengan ini. Setelah menghabiskan 20 juta dolar, sepupuku mungkin akan segera datang. Sudah hampir 1 jam. Flynn mengerutkan kening saat dia memikirkan hal ini. Dia tidak bisa tidak melirik ke arah pintu masuk pusat dunia. Ada apa? Tuan Muda Bane. Apa yang kamu lihat? Jack tersenyum misterius. Apakah kamu mencari seseorang? Flynn melompat ke kursinya dan dengan cepat perubahan tangan tanda penghentian. Tidak mungkin. Saya melihat sebuah kedai kopi di lantai pertama. Mengapa kita tidak pergi untuk mengambil beberapa cangkir kopi di sana? Tuan Muda Bane. Jangan bilang bahwa kamu sedih kehilangan uangmu. Jadi kamu menyeret kami untuk minum kopi. Ivene tertawa kecil. Lagi pula, Anda tidak bisa menghabiskan uang sebanyak itu sambil minum kopi, tambahnya. Dan siapa yang tahu, 1-2 jam mungkin akan berlalu jika kita memulai percakapan. Bukan, jalan pikiranmu cukup licin. Sudut mulut Flynn langsung berkedut. Ivene ini terlalu licik. Bisa menebak motifnya dalam sekejap. Selain itu, dia benar-benar memiliki pemikiran seperti itu. Jika dia tidak membuang waktu dan membiarkan kedua wanita cantik ini terus berjalan di sekitar mall, ada kemungkinan dia harus menghabiskan lebih banyak uang. Tidak mungkin. Aku hanya khawatir kalian berdua lelah. Jadi aku mencari tempat untuk istirahat. Flynn menjelaskan dengan tergesa-gesa. Jumlah uang ini bukan apa-apa yang diinginkan. Semuanya baik-baik saja selama kalian berdua bahagia. Lupakan, ini sudah larut. Ayo kembali dulu. Aku tidak mau belanja lagi. Tanya berbicara setelah dia berkonsultasi. Ya, aku lelah setelah berjalan-jalan. Dan kita sudah membeli banyak barang. Ayo kembali. Ivene menggemuruh. Kakak akan pergi begitu cepat. Flynn merasa sedikit khawatir. Dia belum melihat sepupunya dan anak buahnya sampai sekarang. Bagaimana jika sepupunya mencapai beberapa saat setelah mereka pergi? Dia akan kehilangan kesempatan emas saat itu. Selain itu, dia akan menghabiskan semua uang itu untuk apa-apa. Ada apa? Kamu ingin kami terus berbelanja? Apakah kamu benar-benar punya uang sebanyak itu? Tanya menatap Flynn dengan heran. Ahem, bukannya kantongku jebol, tapi sangat sulit untuk bisa menemani wanita cantik seperti itu saat mereka berbelanja. Dan mereka juga luar biasa. Kita bisa berbelanja setengah jam lagi. Meskipun hatinya sakit untuk uangnya, ekspresi Flynn acuh tak acuh. Dia hanya ingin mengulur waktu lebih lama. Siapa yang tahu jika dia bisa bertemu dengan mereka di masa depan jika mereka pergi begitu saja. Dia akan menunggu sampai sepupunya datang dan membunuh orang itu. Dia akan bermain-main dengan gadis-gadis itu dan akhirnya melepaskan balas dendam yang selama ini dia pegang. Sudahlah, aku tidak ingin berbelanja. Ayo pergi. Namun Tanya dan Ivene tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Mereka melakukan ini hanya untuk memberi pelajaran kepada pria itu. Lagi pula, mereka sendiri juga tidak kekurangan uang. Setelah mereka mengatakan itu, ketiganya pergi ke lantai pertama dan keluar dari mall. Setelah Flynn pergi ke pintu masuk, Ken dan yang lainnya masih belum datang. Kecemasan mencengkeram dadanya. Semua pengawalnya semua duduk di lantai. Jelas bahwa mereka terlibat dalam pertarungan dari sebelumnya. Dan sekarang mereka terlihat sangat sedih. Dia tidak berteriak agar mereka pergi. Jelas bahwa para pengawal juga tidak berani pergi.
Kenapa mereka belum datang? Dia memperhatikan saat Jack dan yang lainnya berjalan menuju mobil mereka. Flynn sangat panik sekarang. Dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, tepat pada saat ini, beberapa mobil meluncur dan parkir di tengah-tengah. Ken dan serta seluruh kelompok pria keluar dari mobil. Hati Flynn melonjak kegirangan saat melihat sepupunya membawa banyak orang, pejuang yang baik juga. Dia segera berbicara kepada Tanya dan yang lainnya. Berhenti di sana. Dasar pelacur kecil, kamu menghabiskan begitu banyak uang dan pergi begitu saja. Dalam mimpimu, Jack langsung berbalik. Senyum dingin sangat menarik. Ternyata Bestar telah memanggil bala bantuan. Selanjutnya, bala bantuan itu adalah wajah yang familiar baginya. Oh, kamu cukup berani kan, Tuan Muda Bane. Sepertinya orang-orang yang berjalan adalah bala bantuanmu. Tanya melihat, dan tidak bisa menahan senyum juga. Asal kamu tahu, sepupuku adalah bangsawan kelas 2 di sini, tuan muda dari keluarga Clark. Kamu pikir kamu bisa mendengarkanku karena aku orang asing di sini? Aku berani bertaruh itu Anda pernah mendengar tentang sepupuku. Apakah kamu takut sekarang? Flynn sangat percaya diri. Dia percaya bahwa Jack tidak bisa menghadapi kelompok pengawal ini. Flynn, jangan bilang orang yang menindasmu adalah mereka. Ken datang dan mengamati Jack dan yang lainnya. Ekspresinya menjadi gelap. Jack adalah petarung yang sangat terampil. Bahkan dan telah memberitahu semua orang untuk tidak memprovokasi dia. Selain itu, Jack adalah pengawal keluarga Drake sekarang. Nona Tanya dan Ivene ada di sini. Bagaimana dia bisa berani memprovokasi mereka? Memprovokasi keluarga Drake sama dengan menggali kuburnya sendiri. Flynn belum pernah melihat Ken terlihat begitu sedih sebelumnya. Itu benar, itu mereka. Katanya dengan keangkuhannya yang biasa. Pengawalku dikejutkan oleh bajingan ini. Dia cukup terampil. Tetapi kamu membawa dan tentunya itu tidak akan menjadi masalah. Aku ingin memberi mereka pelajaran yang bagus kali ini. Bunuh pria itu. Sedangkan kedua wanita itu, aku akan membawa mereka pulang bersamaku dan menjinakkan mereka dengan baik. Aku akan memberi tahu mereka betapa hebatnya aku. Flynn berbicara dengan kejam. Membersihkan tanpa memedulikan Jack dan yang lainnya. Saya pikir Anda harus menjatuhkannya. Flynn. Sudut mulut Ken bekerja keras. Raut wajahnya berubah menjadi ekspresi yang tak terbaca. Jatuhkan. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikan masalah seperti itu. Ken, kamu berjanji untuk membantuku. Kamu tahu, aku akan membiarkanmu memiliki salah satu wanita. Ekspresi Flynn berubah menjadi buas saat dia berbicara sambil meremehkan. Tuan Muda Bane, jangan katakan apa-apa lagi. Apakah Anda memiliki keinginan mati? Ekspresi dan begitu gelap sehingga tampak seperti awan badai yang menutupinya. Dia menembakkan tajam ke arah Flynn. Apa? Aku punya permintaan kematian. Apa maksudmu? Tidak mungkin kamu tidak bisa mengalahkan bajingan ini. Flynn masih tidak menyadari masalah. Dia berbicara sambil tertawa. Mereka menyuruhmu diam. Tidak bisakah kamu mendengarnya? Jack memang ingin bertukar omong kosong dengan pria lain. Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan menerkam ke depan. Detik berikutnya, dia sudah berdiri di depan Flynn. Dia melakukan backhand pada pria lain. Flynn terbang mundur dan mendarat di tanah dengan suara keras. Darah berbusa di mulut ini. Dan dia kehilangan beberapa gigi. Kamu berani memukulku. Flynn sangat marah sehingga semua warna terkuras dari wajahnya. Nona Tanya, maafkan saya yang tulus. Ini adalah pertama kalinya sepupu saya ke Eastfield. Jadi dia agak tersesat di sekitar sini. Saya harap Anda akan berbelas kasih padanya. Ekspresi Ken menjadi gelap. Dia menyeka keringat dingin dari dahi dan memohon pada Tanya. Dia sangat sadar bahwa Tanya tidak mudah untuk dinegosiasikan. Dia berani dan kurang terbuka dalam mengambil keputusannya. Pada akhirnya, Tanya sepenuhnya mengabaikan permintaannya. Apapun yang dia katakan merupakan penghinaan bagi saya dan Ivene. Katanya, ekspresi dingin. Berbagi wanita di antara kalian berdua. Apakah dia pikir aku tidak mengerti apa artinya itu? Setelah dia mengatakan itu, dia menatap Flynn dengan sinis. Yang tergeletak di lantai, tertegun. Perhatikan baik-baik cermin. Bagaimana cara kupu-kupu bisa menandingi? Dia berkata, aku sudah membiarkanmu meluncur bersamamu tempo hari di jalanan. Hari ini, aku memberikan kesempatan kedua dengan membiarkanmu membelikanku barang-barang. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan memanggil Ken untuk meminta penguatan. Kamu pantas mendapatkan apa yang kamu dapatkan kali ini. Ada apa? Siapa? Siapa ini? Ken. Kenapa kamu juga takut padanya? Flynn bingung. Dia selalu berasumsi bahwa Tanya hanyalah putri seorang pengusaha biasa. Sepertinya dia jauh lebih dari itu sekarang.
Ini Nona, tanya Drake. Anggota Drakes. Apakah Anda kenal James Drake? Pernahkah Anda mendengar tentang putri orang terkaya di seluruh Eastfield? Ken mengatupkan giginya, hampir membekukan darah. Saudara sepupunya sangat tidak beruntung. Dia tidak hanya memprovokasi seseorang yang penting, tetapi dia juga memprovokasi Putri Drakes. Dia praktis menandatangani sertifikat kematian itu sendiri. Dia tidak akan repot-repot mengangkat satu jari pun bahkan jika Tanya memutuskan untuk membunuh keluarga Drake. Flynn menarik napas tajam ketika mendengarnya. Mengapa dia sangat tidak beruntung? Ada beberapa di dunia yang tidak bisa dia provokasi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan salah satu dari mereka. Lebih penting lagi, wanita ini terlalu low profile. Dia hanya membawa satu pengawal dan tidak menunjukkan kekayaannya. Tidak ada yang bisa menebak bahwa dia adalah Putri Drakes. Saya salah. Butanya. Saya melakukan ini hanya karena saya tidak tahu itu Anda. Flynn dengan cepat memohon. Tolong lepaskan aku. Aku baru saja membelikanmu begitu banyak barang. Tidak ada alasan. Itu masalah masa lalu. Anda memanggil Ken dan yang lainnya ke sini adalah masalah yang sama sekali berbeda. Tanya melipat tangannya di depan dada. Setelah dia membayangkannya, dia memberitahu Jack. Jack, lumpuhkan salah satu lengannya. Buat dia mengingat ini seumur hidup. Ya Bu, Jack menganggukkan kepalanya. Lagi pula, Bastard itu tidak memprovokasi mereka sekalipun sebelumnya. Selain itu, dia berani mempermalukan Nona Tanya. Tidak masuk akal bagi mereka untuk membiarkan dia lolos begitu saja. Jangan berani-beraninya. Aku percaya sekarang. Aku seorang Bane. Dan keluargaku adalah bangsawan kelas 2 di Lone City. Keluarga bangsawan kelas 2 kami di sana jauh lebih kuat daripada kalian semua di sini. 5 besar keluarga kami juga sangat kuat. Kekuatan Anda hanya terletak pada kekayaan dan properti Anda. Pejuang Anda mungkin belum tentu lebih kuat dari kami. Flynn sangat ketakutan saat melihat Jack berjalan mendekat. Dia tidak punya pilihan selain mengatakan dan mengancam orang lain. Kamu punya keberanian. Sebenarnya mengancam kami alih-alih memohon untuk hidupmu saat ini. Jack terkekeh dan maju ke depan. Dia menyambar lengan pria lain dan mengencangkan cengkeramannya di sekitarnya. Patah. Gerakan Jack terlihat biasa saja. Namun retakan tulangnya terdengar jelas. Kamu tidak pernah dalam mimpi terliar Flynn bahwa Jack, seorang pengawal belaka, berani melakukan hal seperti ini padanya. Penderitaan menguras semua warna dari wajahnya, dan dia langsung pingsan di tempatnya. Kejutan juga menyentak punggung Ken dan Dan. Mereka tercengang di luar pemahaman. Jack sangat kejam. Dia telah menyerang tanpa ragu-ragu. Lebih penting lagi, sepertinya dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Namun jelas bahwa lengan Flynn patah. Dan itu bukan patah tulang yang bersih, tetapi telah benar-benar hancur. Nona Tanya, Anda bisa melihatnya sendiri kan? Tidak ada cara untuk menyelamatkan lengan orang ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengamputasinya. Jack berbalik dan berbicara dengan Tanya. Kerja bagus. Tanya tersenyum dan memberitahu Ken. Tuan Muda Clark, bawalah sepupumu dan pergi. Dan katakan padanya untuk berhenti memangsa wanita di jalanan dari siang hingga malam. Aku paling membenci orang mesum seperti dia, membunuh bahkan setelah dia memprovokasiku 3 kali. Aku pasti akan membunuh jika dia datang lagi. Ya, Nona Tanya, Anda benar. Saya akan membawa dan pergi sekarang juga. Jangan khawatir tentang apapun. Saya akan memastikan pesan Anda sampai padanya. Meskipun Ken tidak puas karena Tanya tidak memberikan harga dirinya, dia tidak punya pilihan selain mengakui nasib buruknya. Dari semua orang yang bisa dia sakiti, bajingan ini hanya menyinggung Tanya Drake. Ayo pergi. Kami akan mengirim Tuan Muda Bane ke rumah sakit. Ken merasa sangat tidak berdaya. Dia melemparkan pandangan tajam ke arah Jack sebelum pergi. Sepertinya Jack adalah petarung yang sangat terampil. Ken berkata kepada Dan saat mereka duduk di mobil setelah mereka pergi. Dia sangat kuat. Sepertinya dia tidak banyak menggunakan kekuatan sekarang. Tapi itu cukup menakutkan. Jika dia menggunakan kekuatan yang sebenarnya, itu akan sangat menakutkan sehingga aku tidak berani membayangkannya. Dan menyeka keringat dinginnya, dia bertanya sebentar sebelum dia menambahkan. Secara logika, petarung yang begitu terampil tidak bisa hanya menjadi gerutuan biasa setelah 5 tahun berada di militer. Dia pasti pernah memegang posisi seperti itu. Ya, orang bajingan itu mungkin bukan prajuritmu yang biasa-biasa saja. Dia mungkin setidaknya seorang komandan. Ken juga mengerutkan kening. Berpikir sejenak sebelum dia berbicara. Tentu saja, tidak mungkin dia seorang jenderal. Dia pasti sudah pamer sejak lama jika dia memegang posisi seperti itu. Atau jika dia adalah dewa perang.
Jika dia seorang komandan, saya kira dia adalah komandan kepala. Dan berpikir sejenak dan berkata, oh, benar. Saya mendengar bahwa pemerintah membayar Anda sekitar 1 miliar sebagai bonus pensiun jika Anda seorang komandan kepala. Komandan biasa hanya mendapatkan sekitar 10 juta. 1 miliar penuh. Sudut mulut Ken berkedut saat mendengarnya. Jika Jack benar-benar memiliki 1 miliar di rekeningnya, apakah itu berarti dia bisa mengeluarkan uang yang dibutuhkan untuk ulang tahun kakek Taylor? Tak lama kemudian, Ken menenangkan kepalanya tidak percaya. Tidak mungkin. Mengapa bajingan itu begitu rendah hati jika dia memang memiliki 1 miliar dolar? Entahlah, beberapa orang selalu merasa lebih rendah hati. Atau mungkin dia tidak ingin hidup terlalu mewah. Setelah dan membayangkan, dia menjelaskan tanpa daya. Tuan Muda Clark, dengarkan aku. Selena Taylor cantik. Tetapi tidak bisakah kamu menemukan wanita lain dengan uang yang kamu miliki? Kamu tidak dapat memicu Jack apapun yang terjadi. Mengerti? Diam. Berhentilah mengomel aku seperti kau ibuku. Seru Ken marah. Sangat tidak puas. Dia hanya tidak bisa percaya bahwa Jack akan sangat rendah hati jika dia memiliki begitu banyak uang. Pang adalah petarung yang baik ya. Tapi itu tidak berarti bahwa dia adalah seorang komandan atau semacamnya di ketentaraan. Selain itu, jadi bagaimana jika dia seorang komandan? Dia akan mati pula jika dia memicu pria seperti Ken Clark. Saat ini, dia tidak punya alasan untuk khawatir. Dia percaya bahwa masalah Jack akan selesai dengan sendirinya begitu ulang tahun kakek Taylor tiba. Dia akan dikeluarkan dari keluarga Taylor. Jika benar-benar tidak ada cara untuk mengusirnya, sekantong obat dengan Sena pasti akan membunuh Jack cepat atau lambat. Dan menghela napas ketika dia melihat kemarahan Ken memuncak. Dia sudah mengatakan apa yang perlu dia katakan sebagai bawahan. Dia tidak punya jalan lain jika Tuan Muda Clark masih menolak untuk mendengarkan. Pada akhirnya, dan tersenyum pahit dan berkata kepada Ken, bagaimana kamu akan menjelaskan ini pada bibimu? Sepupumu datang untuk berlibur dan bersenang-senang bersamamu. Tiba-tiba dilanda dilema. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia bertanya. Bibi dan pamanku mungkin tidak bisa melakukan apa-apa selain menerimanya begitu mereka mengetahui apa yang terjadi. Bagaimanapun, dia menyinggung para Drakes. Bagaimanapun, para Drakes melakukan ini. Bukan saya. Mereka tidak bisa menyalahkan saya. Danang menganggukkan kepalanya. Kamu benar. Tuan Muda, tapi saya sarankan Anda menunggu beberapa hari sebelum memberitahu mereka tentang hal ini. Saya khawatir mereka mungkin tidak dapat segera menerimanya. Melihat putra mereka dalam kondisi seperti ini, lihat dulu bagaimana bentuk lengan Tuan Muda Bain. Apakah ada pengobatan yang bisa membuatnya lebih baik? Ken menganggukkan kepalanya. Benar, kami tidak mempercayai semua yang dikatakan Jack. Lagi pula, apa yang dia ketahui? Tentu saja. Beberapa dokter ahli akan mampu menangani ini. Kau benar-benar menentukan dalam hal target. Bukan. Aku tidak melihatmu mengerutkan alismu dan Tuan Muda Bain sudah. Dalam perjalanan kembali ke kediaman Drakes, Ivene tidak bisa menahan diri. Melirik ke belakang ke arah Jack. Apa yang terjadi cukup mengejutkan. Jack malah memberikan seringai murah hati ketika mendengarnya. Kamu belum pernah merasakan bagaimana rasanya di medan perang. Kamu belum pernah melihat seluruh lapangan dan gunung yang terisi mayat dan anggota badan yang hilang. Kamu belum pernah mencium bau darah yang memenuhi udara. Kalian semua hidup di balik perisai kami, menjalani kehidupan yang damai. Di medan perang, kamu mati jika kamu tidak membunuh musuh terlebih dahulu. Itu benar. Siapa yang tahu berapa lama perang ini akan berlangsung jika bukan karena orang-orang sepertimu. Ivene menenangkan. Matanya dipenuhi dengan kekaguman saat dia menatap Jack. Terima kasih untuk hari ini, Jack. Mengapa kamu tidak kembali dan ikut dengan kami untuk makan malam? Setelah tanya menyarankan, dia tidak bisa berkata kepada Jack ketika mereka tiba di kediaman Drakes. Memang benar jika bukan karena Jack, tidak ada cara untuk memprediksi apa yang akan terjadi dengan Tuan Muda Bain yang tidak mengetahui identitas mereka sekarang. Jika dia mengatakan bahwa dia adalah Drake, mungkin saja dia tidak akan mempercayainya. Baiklah. Tapi biarkan aku menelepon istriku dan membayangkan tentang ini dulu. Jack menganggukkan kepalanya setelah dia menyalakannya. Oke, kalau begitu kita masuk dulu untuk membereskan barang-barang kita. Kita istirahat sebentar, mandi, lalu kita keluar malam. Tanya mengangguk senang. Dia pergi ke vilanya bersama dengan Ivene. Jack menelepon Selena dan membayangkan tentang hal ini. Baru kemudian dia kembali ke vilanya sendiri untuk beristirahat. Saat langit meredup, Tanya dan Ivene turun. Mengenakan hot pants denim kasual dan t-shirt longgar.
Mereka juga memakai kacamata hitam. Mereka datang sebelum Jack. Serius, kamu memakai kacamata hitam di malam hari. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.